Itu kan ketua majelis hakim itu kan membacakan bahwa salah satu anggota katanya karena mengikuti pelatihan apa gitu, apa kompetensi atau apalah gitu kan. Itu yang kita sangat sayangkan. Tinggal masa-masa sidang yang mungkin 1 minggu lagi, tiba-tiba salah satu anggota majelis hakim diganti. Itu kan masalah administratif. Sedangkan ini kan masalah kasus high profile. Ini bukan kasus ecek-ecek, Bang. Itu hal yang lumrah. Nah, cuman ini kan masalahnya adalah 5 nyawa. Kenapa tidak mementingkan keadilan untuk korban dan juga hak terdakwa juga, ini menyangkut hak terdakwa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ladusing Official. Kita kedatangan tamu spesial ya, request teman-teman, dimana kita kedatangan tamu Bang Ibnu Saimsulai. Selamat malam Abangku. Selamat malam Bang Ladusing. Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah just fine. Alhamdulillah sehat-sehat. Menarik ya teman-teman ya, kasus Polman yang ada di Indramayu ini belum usai ternyata. Yang seharusnya hari apa kemarin? Hari Jumat kemarin itu seharusnya sidang vonis kedua terdakwa, tapi ternyata banyak sekali yang perlu kita kupas tuntas, ya kan? Oke, selamat kita berbincang-bincang dulu. Santai ya, Bang. Santai aja. Iya. Gimana Bang tanggapan Abang mengenai sidang yang diadakan hari Jumat kemarin itu? Abang kan nggak datang. Iya. Apa sih yang Abang lihat di persidangan? Ya aneh aja Bang. Aneh aja. Gejala anehnya sih sebenarnya dari mulai Senin kemarin pas pembacaan replik itu. Itu yang saya lihat mulai ada istilah saya itu batuk-batuk mulai di situ. Siapa yang batuk ya? Ya dari majelis ini. Saya langsung sebut majelis saja ya. Dan saya juga berharap ini bisa sampai ke pengawasan Mahkamah Agung, bahkan Komisi Yudisial juga, biar nanti sidang tanggal 8 hari Rabu 8 Juli itu nanti bisa dipantau langsung. Harapan saya seperti itu. Awalnya majelis ini sebelum diganti ya, sebelum ada salah satu anggotanya yang diganti, itu lancar-lancar saja. Bahkan hari Senin itu sempat tertunda lama ya. Kebetulan saya juga kan ada sidang di sebelahnya tuh Bang. Nah, ternyata saya ditunda, salah satu anggota yang menangani perkara saya itu harus sidang Polman dulu yang menggantikan anggota yang ikut pelatihan itu. Bang, ini kan ini diperbincangkan di sosial media, di TikTok, di YouTube, bahkan di Facebook mengenai putusan vonis pria. Bagaimana Abang untuk menanggapi putusan vonis pria? Nah, sebelum saya ke situ, saya kembali ke hari Senin lagi biar ada runut ya, biar rentetan peristiwanya ini, rangkaian peristiwanya ini bisa dilihat gitu Bang. Iya. Dan kejanggalannya ada di mana saja. Hari Senin itu harusnya agenda jam 10 sidang replik itu. Iya. Itu sampai siang. Sampai siang akhirnya baru kemudian disidangkan karena terlebih dahulu ada musyawarah untuk menunggu berita acara penggantian. Bahkan waktu sidang itu kan ketua majelis hakim itu kan membacakan bahwa salah satu anggota katanya karena mengikuti pelatihan apa gitu, apa kompetensi atau apalah gitu kan. Itu yang kita sangat sayangkan. Tinggal masa-masa sidang yang mungkin 1 minggu lagi, tiba-tiba salah satu anggota majelis hakim diganti. Itu kan masalah administratif. Sedangkan ini kan masalah kasus high profile. Ini bukan kasus ecek-ecek Bang. Ini kasus yang meniadakan nyawa 5 manusia yang masih satu garis keturunan. Kalau ngomongin hakim yang diganti, mungkin ini bisa dijadikan edukasi ya buat teman-teman juga bagaimana jalannya persidangan dan apakah ketika menjelang vonis itu hakim bisa diganti. Nah, kita bertanya nih, siapa tahu dengan adanya Bang Ibnu nanti menyampaikan secara ilmu pengetahuannya, kita bisa belajar dari Bang Ibnu ya. Nah, kalau menurut Abang nih, bukan menurut Abang lagi ya, ketika hakim menjelang vonis itu diganti, cara di mata hukum itu boleh nggak sih Bang?
Sebenarnya sih hal yang lumrah ketika salah satu anggota majelis hakim itu pindah atau meninggal dunia atau karena apapun ya, itu hal yang lumrah karena peradilan tidak bisa ditunggu, kita menganut peradilan singkat cepat gitu kan, maka dibikinlah berita acara penggantian itu harus melalui penetapan oleh ketua pengadilan untuk penggantian, itu hal yang lumrah. Nah, cuman ini kan masalahnya adalah 5 nyawa yang atau kasus high profile, kasus kalau istilah kejahatannya itu apa ya, Luar biasa ya. kejahatan yang luar biasa gitu kan. Ini hanya karena urusan administratif kemudian ditinggalkan begitu saja. Kenapa tidak mementingkan keadilan untuk korban dan juga hak terdakwa juga, ini menyangkut hak terdakwa juga. Iya. Karena di situ ada di dalam peradilan itu ada namanya itu, istilahnya itu ada imedisi apa sih, azas ya namanya itu, azas imediasi. Nah, imediasi ini adalah majelis hakim yang menangani perkara itu harus melihat langsung, mengamati terdakwa, pembuktian, saksi-saksi, mendengar langsung. Nah, bagaimana kan kita akan menentukan nasibnya 5 korban yang hilang nyawanya, gitu kan? Dengan cukup membaca berkas, gitu. Bang dari sini, gimana menurut teman-teman juga nih? Itu ada azas harus langsung, pemeriksaan langsung. Kalaupun iya, ini memang dipaksakan, harusnya peradilan diulang lagi pemeriksaan saksi-saksinya. Karena itu kan untuk melahirkan sebuah keputusan yang yakin, gitu kan? Dengan hakim ini kan harus yakin, sah dan meyakinkan nanti putusannya. Iya. Bagaimana bisa hanya dengan membaca berkas? Gitu kan? Ada apa ini pertanyaannya kan? Nah, ya, jadi gini ya teman-teman ya, ketika hakim mau memutuskan sebuah perkara vonis, itu selayaknya hakim itu dari awal dan kemungkinan bisa diganti itu bisa, akan tetapi harus melewati mekanisme yang benar-benar itu yang selayaknya sepantas itu harus diganti. Contoh tadi kayak meninggal dunia atau mungkin ada keperluan yang benar-benar urgent banget. Nah, kalau menurut abang sendiri ini kurang begitu urgent ya untuk keperluan yang diganti. Ya, kalau hanya untuk pelatihan atau sekedar administratif, kenapa sih nggak mengajukan penundaan aja dulu, pelatihannya gampang nanti, atau yang lain aja dulu ikut pelatihan? Kenapa sih harus mengorbankan perkara yang high profile ini gitu kan? Yang dimana ini menyita perhatian publik. Ya. Jangan sampai nasib keadilan untuk 5 korban ini dikorbankan lagi gitu kan, hanya karena alasan yang tadi remeh-temeh. Itu bang masalahnya tuh. Sidang tinggal 1 minggu lagi, karena waktu itu kan agenda pembacaan putusan kan hari Jumat. Iya. Ini kan diganti Senin. Dan sejak itu udah mulai terlihat batuk-batuk tuh bang. Akhir-akhir apa sih yang mengakibatkan batuk-batuk? Ya justru di situ pertanyaan, apakah di belakang ada tangan-tangan tak terlihat gitu kan, yang sedang bergerilya di ruang gelap di Mahkamah Agung sana gitu kan. Ini patut dicurigai. Patut diduga ya. Iya, kenapa? Oke, waktu itu hari Senin ditanya PH terdakwa. Waktu itu saya ngikuti kasusnya Tio. Kata Pak Ruslandi minta waktu sampai hari Kamis untuk pembacaan duplik. Nah, kata majelis hakim, kata ketua waktu itu, hari Rabu saja. Masalahnya ini berkaitan dengan masa penahanan yang akan habis tanggal 18 Juli. Nah, oke, nggak masalah kan, karena memang ini batas penahanannya udah mendesak kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika duplik diajukan, malah agenda vonisnya malah diundur? Nah, itu kemarin kan juga sempet nih, harusnya pembacaan vonis itu ririn duluan, ya kan? Iya. Terus malah diundur. Kenapa yang diundur cuma ririn saja? Nah, Ya justru itu pertanyaan publik ini, kenapa kita ada adanya kekhawatiran, ya, adanya kecemasan atau apa ya? Ya praduga prasangka ini wajar karena tidak mungkin ada asap tanpa api. Dimana tiba-tiba kemudian juga ketika agenda vonis juga diundur kan, karena katanya ketua majelisnya sakit, diundurlah sampai Senin pun ternyata diundur lagi juga gitu kan. bagaimana menurut abang nanti ketika
vonis Ririn lebih rendah dibandingkan Rio? Kan mungkin saja, kita kan nggak tahu ya. Boleh-boleh saja, itu kan pertimbangan hakim. Makanya ini hakim juga harus benar-benar menggunakan hati nurani ya. Hakim saya yakin dari semula juga dari awal juga saya meyakini hakim ini orang-orang yang cerdas, melebihi IQ-nya dibanding dengan kita. Makanya dia jadi hakim. Hakim yang tahu dari awal, dari pembuktian, dari pembacaan dakwaan sampai proses terakhir kemarin, sampai duplik ya, sampai penundaan kemarin, hakim tahu semua. Sayangnya dari rentetan perjalanan pembuktian ada salah satu anggota majelis hakim yang tiba-tiba diganti menjelang putusan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Apakah nanti hanya karena alasan administratif, hanya karena itu pelatihan, kemudian hakim diganti akan mengorbankan nasib keadilan untuk 5 korban? Nah, mungkin ketakutan itu bisa terjadi gini, Bang. Karena hakim ini tinggal 2 kali sidang lagi ya. Kemarin yang pas waktu diganti itu kan. Iya. Nah, kemungkinan menurut Abang dan mungkin teman-teman juga pasti nyimak lah ya. Diganti cuma 2 kali persidangan doang. Nah, tidak nutup kemungkinan materi-materinya kan kurang begitu menguasai juga dong. Bahkan Pastinya. kemarin gini Bang, ada yang dibacakan nih, bahkan sampai Pak Rus kan sempat protes waktu itu kan, sempat protes bahwa ini yang dibacakan vonis untuk Ririn atau untuk Rio. Betul. Nah, Betul. itu ada kejanggalan-kejanggalan yang kemarin sempat diupload juga oleh beberapa teman-teman, beberapa media, dan bahkan Pak Ruslan pun juga sangat turut mengecewakan itu ya. Disinilah mulai terjadi kekacauannya, kalau kata saya nih, Bang Larusi. Di sini mulai terjadi kekacauan itu sejak pergantian anggota majelis yang baru ini. Itu kacau. Kacau, kenapa? Tiba-tiba diundur, sakit. Tiba-tiba sekarang diundur lagi. Ada apa ini masalahnya? Ini kan menciptakan pertanyaan besar bagi masyarakat. Dan ini juga menciptakan ruang bagi mafia-mafia hukum untuk bergerak di belakang sana. Jangan sampai menciptakan suasana situasi seperti ini, gitu kan? Apalagi kasus yang sama kan? Kenapa nggak barengan, gitu kan? Kenapa harus ditunda yang satunya? Justru inilah yang akan menciptakan peluang bagi mereka, dan juga ini juga menjadi sebuah peluang untuk atau celah buat penasihat hukumnya Rio juga ini, karena bisa terancam tidak sah ini, bisa batal demi hukum putusannya. Ini kan akhirnya yang jadi korban kan nanti korban ketika nanti dibanding atau kasasinya nanti ternyata dikabulkan, kemudian lepas para pelakunya ini kan kasihan akhirnya yang jadi korban ini kan. Iya, ya. Dan itu apa kekacauan yang saya lihat? Contoh, banyak hal yang dalam pertimbangan hakim itu nggak sesuai. Contoh, katanya Prio itu tidak berjasa apa-apa, tidak bernilai apa-apa, tidak dihargai sama sekali kejujuran Prio itu, dan tidak bersesuaian dengan saksi verbalisan katanya. Justru saksi verbalisan itu dihadirkan karena ada keterangan dari Prio yang baru dan dinyatakan benar, ada sesuai. Kemudian ada TKP kedua, ada sidik jari, ada penemuan palu gitu kan setelah Rio jujur. Dan ini tidak diakui sama sekali oleh majelis hakim. Padahal apa? Ini terbukanya kasus ini bisa sampai terbukti ya. Alat buktinya ada bukan saya bela Rio ya. Ini ada reward ya, ada reward untuk Rio harusnya. Ada campur tangan Rio sehingga kasus ini bisa terungkap gitu ya. Bisa terungkap. Maksudnya saya seperti ini. Jadi pertimbangan hakim kemarin ya banyak setelah anggota yang baru masuk nih ya, anggota majelis yang baru masuk. Itu diantaranya itu katanya tidak sesuai ya antara keterangan Prio dengan keterangan saksi verbalisan. Nah, ini jelas di sini saya menolak, membantah karena yang sebenarnya adalah sesuai. Karena saksi verbalisan yang dihadirkan oleh PH-nya Prio, dan saya juga di sini bukan membela Pak Ruslan dia, ini fakta. Fakta bahwa apa yang dibongkar oleh Prio itu sesuai dengan alat bukti CCTV, sidik jari, DNA kan. Semua juga tahu di persidangan. Dalam pembuktian di persidangan secara terbuka secara terbuka untuk umum ya, itu semua tahu semua gitu kan. Kok tiba-tiba bunyinya tidak sinkron. Kemudian kok bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa Ririn kok muncul di pertimbangan di kasusnya Prio? Apa yang muncul itu? Nah, seperti laporan ke Mabes Polri katanya. Kemudian bukti apa lagi tuh? Itu Aman Yani pembahasan. Termasuk Aman Yani KTP-nya katanya ditolak nih. Karena tidak didapat secara sah.
Karena melawan hukum itu kan bukan terdakwanya, bukan terdakwa Prio, bukan PH-nya Prio yang mengajukan bukti-bukti itu. Artinya di sini tidak hati-hati. Majelis hakim ini ada apa? Banyak sekali celah tadi. Celah penundaan, ketika dupliknya PH Prio suruh dimajukan alasannya pertimbangan masa penahanan. Kemudian pas Jumat, udah benar tuh Jumat tuh. Karena ketika Jumat divonis masih ada waktu 14 hari kan untuk inkrah itu kan, atau 1 minggu lah untuk pikir-pikir. Nah ini kalau ditunda lagi, takutnya ini nanti ketika sampai tanggal 18 belum selesai, ini akan dibantarkan, akan bebas demi hukum Ririn ini. Kemungkinan nggak sih kira-kira nanti di hari Rabu akan ditunda lagi kira-kira? Ya kalau ditunda lagi ya wassalam, berarti ini bebas. Nah, Bisa bebas karena ketika masa penahanannya habis sampai tanggal 18 belum putus atau belum memutuskan ya untuk pikir-pikir atau menerima atau banding gitu kan, itu bisa lepas. Oke, teman-teman, silakan tanggapi. Besok Rabu adalah putusan vonis dari untuk vonis untuk Ririn. Apakah dengan adanya hakim yang baru, karena mungkin belum bukan tidak ya, karena belumnya menguasai kasus ini yang satu ini, apakah nanti akan dipikir-pikir lagi dan akankah ditunda lagi? Silahkan. Bagaimana respon netizen Indonesia untuk mengawal kasus ini? Apakah akan ditunda lagi untuk hari Rabu besok? Ataukah di hari Rabu besok vonis akan tercipta buat Ririn? Jangan lupa untuk kawal terus dan simak kasus ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Dan saya tambahkan nanti hari Rabu nanti pada saat putusan vonis kami mengharap para pemirsa untuk mengawal langsung. Bahkan bila perlu kita tandai, kita tag Komisi Yudisial dan Pengawasan Mahkamah Agung agar mereka memantau langsung jalannya vonis nanti, sidang vonis hari Rabu nanti. Biar tangan-tangan tak terlihat yang bergerilya di belakang itu jangan sampai menodai keadilan untuk 5 korban. Nah, perlu nggak kira-kira, kan Pak KDM kan juga nyimak kan awal juga ngawal kasus ini juga kan. Nah, perlu nggak kira-kira Pak KDM itu benar-benar hadir untuk melihat langsung? Harusnya Pak KDM juga ikut menyuarakan ya, membantu menyuarakan demi keadilan 5 korban satu keluarga. Kami berharap Pak KDM juga bisa menyuarakan keadilan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jangan sampai pelaku lolos. Jangan sampai pelaku lolos. Ini wanti-wanti kita kepada penegak hukum. Mudah-mudahan apa sakwa sangka yang saya pada majelis hakim ini tidak menjadi kenyataan. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan independensi majelis hakim masih tetap terjaga dan tidak bisa diintervensi. Karena ini adalah pembuktian kepada majelis untuk menjaga marwah Pengadilan Negeri Indramayu khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Tapi nanti gini Bang, misalkan hakim dilaporkan perihal mengenai pergantian yang bisa dikatakan nanti cacat hukum lah ya. Apakah itu nanti bisa dijadikan batal hukum? Nah, kalau dari kedua terdakwa ya tentunya ya, bukan cuma di Ririn atau Prio ya. Saya pernah baca dari Yahya Harahap kalau nggak salah tuh. Jadi ada azas hukum atau apa yang namanya itu ya. Jadi ini bisa batal demi hukum karena melanggar asas imediasi tadi. Jadi mana mungkin seorang hakim bisa mendapatkan keyakinan yang penuh hanya dari membaca berkas. Mana mungkin tanpa mengikuti persidangan, tanpa melihat dari awal, tanpa melihat bagaimana saksi-saksi secara langsung, pembuktian, keyakinan itu akan lahir dari seorang hakim gitu kan. Ya. Nah inilah dasar bisa terancam cacat atau rawan cacat hukum, bisa batal demi hukum atau nol istilahnya. Bisa jadi malah kedua-duanya bebas nih ya. Ya justru ini hanya karena masalah sepele. Ada apa ini? Biasanya majelis hakim, ketua pengadilan negeri itu akan mempertahankan, apalagi di kasus high profile, kasus yang menyita perhatian publik, kasus yang atensi gitu kan. Ada apa ini? Saya curiga di sini. Wajar kalau kita curiga. Ada tangan-tangan setan tadi yang bermain di Mahkamah Agung
yang mencoba mencari celah di sana. Karena dengar-dengar Bang Ladusin ada di Repidumnya tak apalah di sana tuh ada katanya orang Indramayu. Di sana masih saudaranya yang dulu nulis membongkar mafia hukum, Pak Rohadi kalau nggak salah, mantan panitera yang terungkap masalah mafia hukum. Ini saya dengar ada celahnya di sana. Ya mungkin sebisa-bisa mungkin para pihak pelaku ini mencoba lobby-lobby di sana. Wajar dong curiga karena ada gejala-gejala seperti ini. Ada gejala-gejala yang tidak beres. Kalau pelaku sendiri kan nggak mungkin lobby-lobby. Pelaku kan udah ditahan. Mungkin lewat. Ya mungkin bukan pelakunya. Kalau pelakunya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Inilah masalah seperti ini harusnya advokat, terus majelis hakim, masa kalah cerdas sama masyarakat kampung kan. Makanya di sini kita juga mengundang netizen, intel netizen, detektif TikTok, detektif Facebook, intel netizen. Kita panggil di sini, mangga hadir kita pecahkan kejanggalan-kejanggalan ini. Ayo kita bareng ya. Sebenarnya tuh mau pro siapapun itu untuk teman-teman semua lah ya. Sebenarnya tujuan kita itu sama kok. Tujuan kita itu sama untuk penegakan hukum itu benar-benar yang seadil-adilnya untuk keadilan para korban dan keluarga korban. Tidak lain lagi. Kalau sampai ini terjadi misal dari kuasa hukum masing-masing melaporkan hakim ini ya, dari pengacaranya Prio, dari pengacaranya Ririn, sampai melaporkan ada mungkin pergantian hakim yang nanti menjadikan cacat hukum. Yang ada bisa-bisa dua terdakwa ini bisa lepas semua. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau sampai benar-benar dinyatakan cacat hukum. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya itu teman-teman. Nah, apakah Bang misal gini, dalam cacat hukum, apakah nanti akan bisa dilakukan untuk persidangan kembali dari awal? Kira-kira bisa nggak sih? Kalau sudah vonis ya nggak bisa. Paling nanti ada upaya dari jaksa. Kalau nanti kan kalau batal demi hukum kan yang membatalkan kan pengadilan tingkat banding atau kasasi. Otomatis jaksanya nanti yang akan melakukan. Kalau misalnya di tingkat banding nanti jaksanya akan kasasi. Kalau misalnya diputuskan di tingkat kasasi mungkin akan jaksanya nanti harus melakukan PK. Kalau PK-nya nggak terbukti juga ya harus PK 2, tapi harus minimal ada alat bukti baru. Ada novum baru dan ada putusan pengadilan. Yang salah satunya adalah bertolak belakang dengan putusan yang di PK mau dari. Tapi pernah terjadi nggak sih Bang? Pernah terjadi hal-hal semacam ini sampai hakim diganti, sampai cacat hukum dan sampai terdakwa itu sampai lepas? Ya ada karena perkara yang hanya karena permasalahan ada secara formilnya tidak ditempuh ya. Itu banyak kasus pembunuhan yang lolos, banyak kasus pembunuhan dan banyak jurisprudensi yang sebenarnya udah banyak jurisprudensi dan ini pelajaran berharga gitu kan buat para penegak hukum terutama majelis hakim gitu kan. Ya. Udah jelas azas hukumnya bahwa azas imediasi ini adalah azas menyidangkan ya secara langsung, bukan kemudian melihat berkas. Ini pertanyaan kejanggalannya, kenapa seminggu sebelum putusan kok diganti? Kenapa harus diganti? Hanya karena masalah administrasi, hanya karena ikut pelatihan gitu kan. Ini nanti PR buat para netizen ini. Harus mencari tahu ya, kenapa kok bisa diganti gitu kan. Iya. Aneh sih Bang, aku baru kali ini juga Bang, ketika aku datang ke pengadilan awal kasus kan nggak cuma sekali dua kali lah ya. Ada beberapa kasus yang aku selalu hadir dan aku selalu ngambil video itu dari awal sampai akhir. Karena aku ingin menampilkan video jalan persidangan itu dari awal sampai akhir, biar teman-teman media itu bisa menyimak dari awal sampai akhir. Sayangnya kan aku telat kesininya kan kemarin kan. Iya itu kan melanggar azas imparsial juga. Artinya gini Bang Ladusin, jangan mumpung belum terlambat lah. Iya. Untuk hari Rabu putusan ini, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang bertujuan untuk meloloskan pelaku. Kalau sampai ini terjadi, ya reputasi pengadilan negeri Indramayu akan habis. Karena semua orang tahu bagaimana kebohongan Ririn di persidangan itu udah tahu semua. Bagaimana dia membohong dengan istrinya sendiri. Terungkap jelas kan di persidangan kemarin kan. Bahkan dalam pertimbangannya hakim sudah jelas di situ. Jadi mereka yang mencoba mencari celah untuk membebaskan Ririn ini
senjatanya adalah salah satunya adalah bukti CCTV, katanya nggak menghadirkan ahli. Gitu. Karena penyitaannya juga nggak sah polisi itu waktu nyita di depan toko bangunan. Ya awalnya mungkin bisa saja bang, itu tidak sah. Makanya kan ada penarikan ulang kan, tanggal 20 apa bulan Mei atau bulan apa tuh? Mei. Ya ada penarikan ulang kan, tanggal 26 atau berapa. Artinya itu kan atas petunjuk dari jaksa JPU, jaksa penuntut umum, untuk melakukan penyitaan secara sah. Bisa saja kan? Ya. Karena mungkin waktu itu belum ada izin dari ketua pengadilan mungkin. Ya. Nah, kemudian hasilnya zong katanya. Oke, kalau misalnya tidak zong, kata pihak Ririn, katanya itu dalam pledoinya ada tertimpa override karena sistem looping katanya. Oke lah, anggaplah memorinya besar, full version CCTV ini nih. Oke, itu kan bukan karena rekayasa penyidik, justru kejujuran penyidik apa adanya menyampaikan. Bukan karena rekayasa penyidik, apalagi terungkap juga di persidangan hasil keterangan saksi perbalisan bahwa CCTV itu menggunakan metode motion detection, bukan full version karena memorinya kecil. Ya, makanya hanya beberapa menit dan hanya memotong kecil itu, bukan karena dipotong, bukan karena diedit sistemnya automatically masuk ke dalam folder-folder. Itu bang. Jadi inilah alasan-alasan mereka mencoba menganggap tetap menggaung-gaungkan bahwa ini penyidik dan jaksa penuntut umum menyembunyikan fakta yang sebenarnya, menyembunyikan Aman Yani dan kawan-kawan katanya. Itu alasan mereka dasarnya. Padahal masyarakat publik tahu semua bahwa itu adalah tokoh-tokoh fiktif yang sengaja ditarik di persidangan untuk mengabulkan fakta yang sebenarnya. Iya, bang, kalau ngomongin Aman Yani, Hadi, Yoga, apa lagi? Yoga, Hardi, Aman Yani. Ya, 4 orang itu ya. Kalau ngomongin 4 orang itu nih, sejauh ini kan memang belum ada yang benar-benar bisa membuktikan atau bisa menghadirkan ini loh bentuk orangnya, cuma sekedar foto doang itu cuma Aman Yani kan. Yang lainnya kan nggak ada sama sekali. Tapi ini netizen pro kontra juga sebenarnya. Bahwa selalu yang disebut itu kan keterangan Priyo. Itu kan keterangan Priyo. Terus mereka kan selalu mengabaikan keterangan Priyo yang berikutnya, bahwa keterangan Priyo yang pertama itu sudah dicabut karena arahan tekanan dari Ririn kan. Maka ini 50-50 masih ya, ada yang percaya sama Ririn, ada yang percaya sama Priyo, ya kan. Tapi kita harus bisa menilai sebenarnya ucapan siapa yang ada persesuaiannya. Sebenarnya sih dalam persidangan kemarin itu sudah jelas. Saya yakin hakim juga tahu gerak-gerik, tahu mimik, ekspresi, ya. Ketika Ririn ditanya oleh jaksa penuntut umum, bagaimana ciri-cirinya Aman Yani, Joko, terus Hardi, itu mereka gelagapan. Mereka nggak bisa menunjukkan dengan spontan gitu harusnya kan. Kalau mau tahu nggak berhenti dulu untuk berpikir. Rambutnya lurus ke depan, katanya. Itu sempat ditanya oleh JPU waktu pemeriksaan terdakwa. Tapi menurutku, dan ketika ditanya lagi juga kadang-kadang berubah-ubah terus ya. Iya. Tapi menurutku gini bang, kalau memang dia mengetahui nama-nama tersebut atau orang tersebut ya, pasti mereka akan selalu teriak-teriak, bang ini loh orangnya, atau mungkin dihadirkan dari keterangan si Ririn atau Priyo nih, menyebutkan bahwa ini loh teman dekatnya mereka kan bisa dihadirkan. Tapi selama ini kan nggak ada yang bisa menghadirkan kecuali ya Aman Yani aja kan. Ya justru disitulah banyak celah logika atau logical fallacy yang nggak nyambung gitu. Sebenarnya keterangan Ririn, hakim sebenarnya sudah tahu pasti bahwa kebohongan itu sangat jelas nyata di persidangan. Bagaimana Ririn terus menghindar, bahwa dia bersikuku tidak pernah mengetahui, tidak ikut dalam pembunuhan itu. Yang dianggap oleh para pemujanya ini adalah konsistensi Ririn. Katanya Rio mencela-mencela. Ya memang harus seperti itu, Ririn harus konsistensi dengan kebohongannya. Dan apa yang diucapkan sama Ririn itu bebas karena dia mempunyai hak ingkar. Dan kalau mau selamat ya dia harus konsisten dengan kebohongannya. Ibarat orang menunggangi punggung buaya, kalau dia nggak mau diterkam buaya, dia harus tetap duduk di atas punggung buaya itu. Yang gerak-gerak ya. Dia harus tetap berbohong.
Oh, yang sedikit kena dia. Dan hakim itu makanya kenapa keterangan terdakwa ini tidak disumpah, karena nggak dianggap, dia hanya menjadi keterangan yang berdiri sendiri ketika tidak diikuti oleh atau tidak sinkron bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Ya. Gitu bang. Bang, ada yang beranggapan ini tuh hanya drama. Kemarin juga ada tuh teman-teman juga. Ya bisa jadi memang ini drama kehidupan yang sebenarnya. Ini drama yang nyata gitu kan. Drama nyata gitu kan. Kira-kira drama apa sih bang? Ini ya, mohon maaf ya teman-teman, saya bukan untuk menyudutkan atau kita berdiskusi ini tujuannya ingin tahu sih, aku sebenarnya ingin tahu bagaimana tanggapan Bang Ibnu. Bang, kira-kira drama yang disajikan kepada kita termasuk netizen ini tuh drama yang seperti apa? Bahkan kemarin-kemarin kan sempat kan mungkin ada opsi yang pertama, opsi yang kedua. Saya juga lihat dari video yang dari Pak Ruslan juga, drama Ririn seperti apa. Bahkan Rio itu seolah-olah mau dikorbankan dan pernah dijanjikan nanti ketika Ririn bebas, Rio masih di dalam penjara itu kan mau diberikan seminggu 2 juta kayaknya kalau nggak salah ya, atau 1 hari 2 juta itu. Nah, bagaimana Abang menanggapi, apakah memang ini skenario? Nah, skenario, apakah ini skenario Ririn semata ataukah ada orang lain lagi yang menskenariokan ini? Ini kan banyak plot twist di persidangan ini kan adalah skenario atau narasi yang sudah dibangun sebenarnya, dan siapa sutradaranya kita tidak tahu. Ya mungkin pemirsa netizen bisa menebak apa drama-drama skenario yang disajikan, dan majelis hakim yang sebagai orang yang cerdas ya sebenarnya sudah tahu ketika orang selalu menghindar itu sebenarnya karena ketakutan dia akan suatu hukuman ya. Dia tahu akan dihukum mati, makanya dia bersandiwara, dan sandiwara si Ririn ini kan udah banyak terbantahkan di persidangan. Dari apa namanya, selebrate aja udah jelas di situ sebenarnya. Itu kan bukti ilmiah, sains loh. Ya. Sudah segitu terang seperti cahayanya, mau dibantah apa lagi gitu kan. Selebritinya apa sih sebenarnya, biar mungkin teman-teman yang belum nyimak? Ya coba, sebelum ditemukan jenazah ya tanggal 1 atau tanggal 2 itu, 2 September 2025. Itu hasil pencarian di handphonenya Ririn. Tanggal 30. Ya. Dari tanggal 30 itu udah mencari bagaimana melarikan diri. Bagaimana kabur dari deteksi penyidik, bagaimana cara kabur, melarikan diri, bagaimana menghilangkan bau mayat, dan lain sebagainya. Dari situ saja sudah menjadi pengamatan hakim ya. Itu alat bukti pengamatan hakim. Harusnya. Jadi alat bukti itu bukan hanya saksi ahli aja ya, bukan ahli saja. Ahli juga kan ada, ahli forensik kan sudah dihadirkan juga itu kan. Itu kan bukti juga, alat bukti juga. Dan ingat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di KUHP yang baru itu ada perluasan alat bukti. Pasal 235 ayat 1 ya. Itu ada 9 alat bukti yang tidak hanya ahli gitu kan. Ya. Sebenarnya sih bukti surat yang di hasil puslapor mengenai sidik jari maupun CCTV ya, digital forensik, itu sudah mengandung beberapa alat bukti. Selain bukti surat juga bisa ahli, walaupun ahlinya tidak datang. Bukti surat sudah ada 2, ada 3 tuh. Ada visum et repertum, ada bukti surat hasil puslapor tentang digital forensik, hasil DNA, hasil puslapor celebrate. Itu ada bukti surat aja udah banyak tuh. Belum barang bukti juga. Barang bukti juga menjadi alat bukti. Walaupun kadang-kadang ada yang salah kaprah, katanya itu kenapa tidak di digital forensik, apa ke Mabes diforensikkan dulu bukti palunya, sidik jarinya. Ya nggak perlu, orang udah dicocokkan sama tukang ngelasnya juga udah sesuai. Palu yang itu dan terbukti itu sinkron dengan saksi perbalisan. Kenapa di pertimbangan hakim kemarin katanya tidak ada yang sesuai? Mau bukti apa lagi yang dibantahkan? Pengamatan hakim itu juga alat bukti. Barang bukti seperti bukti elektronik maupun bukti palu itu alat bukti juga sekarang.
semua yang bisa dijadikan alat bukti di atau apa tuh yang ke-9, bukti ke-8-nya itu boleh untuk pembuktian material. Untuk pembuktian material asal didapatkan dengan cara melawan hukum, dengan penyitaan yang sah, syarat formilnya ditempuh. Kalau bukti yang diajukan oleh terdakwa Ririn ditolak oleh hakim, berupa KTP, foto Aman Yani, surat laporan ke Dirpropam Mabes Polri, itu ditolak karena tidak didapatkan dengan penyitaan yang sah, dengan cara yang benar, ditolak. Tapi itu bukan bukti milik Rio. Tapi kan kemarin kenapa dibacakan di vonisnya Ya, makanya itu ada apa? Ada kejanggalan. Yang bacakan juga anggota majelis hakim yang baru itu. Nah, ada apa ini dengan hakim yang baru? Ya kan, kenapa dibacakan yang tadinya itu kan sampai Pak Rusdi kemarin kan sempat protes kan? Kenapa itu dibaca? Ya wajar, kalau lagi protes wajar. Karena berkas yang di pertimbangan, salah pertimbangannya itu bukan berkasnya milik Rio. Apakah itu tertukar secara tidak sengaja Atau ditukar atau ada kesengajaan? Ini yang perlu diselidiki. Netizen Indonesia harus kritis, wajib curiga dengan adanya kejanggalan-kejanggalan ini. Tapi kadang kan gini bang, kadang tuh teman-teman jarang ada yang nyimak apa yang disampaikan oleh hakim kan, karena dia hanya tahu vonisnya saja. Oh, si Priyo divonis ini, ya kayak gitu kan. Padahal sudah ada tayangan yang benar-benar dari awal. Nah, ini juga sangat, saya pribadi sangat menyayangkan banyak psikopat yang berkeliaran, yang memuja-muja pembantai 5 nyawa dalam satu keluarga, satu garis keturunan, yang mereka mencoba mencari celah formil. Ini mereka yang dicari ini celah formil. Saya bilang kan tadi, kenapa hakim tadi bebas, memiliki kebebasan untuk alat bukti, mempermasalahkan formil tadi. Kecuali memang ada beberapa alat bukti yang secara materialnya harus melalui digital forensik, seperti bukti elektronik. Nah, di Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1 kalau nggak salah itu, untuk menjadi bukti alat bukti elektronik itu harus melalui digital forensik. Itu syarat formil, syarat material. Kalau syarat formilnya harus melalui penyitaan yang sah atas izin orang yang punya CCTV dan atas izin ketua pengadilan. Nah, itu syarat formil. Kalau syarat material, hakim wajib. Kenapa tadi? Demi melahirkan keyakinan hakim. Di mana seorang anggota majelis hakim yang tidak pernah melihat langsung pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, ya akan nanti melahirkan suatu keyakinan di situ. Ini melanggar azas imediasi yang akan menjadi celah bagi akan menjadi cacat hukum nantinya. Sementara para pemuja Ririn ini ya dengan buzzer-buzzernya ya, ini kita terang-terangan aja nih, terbuka aja nih. Nah, karena ada informasi buzzer-buzzer ini biayai. Di mana hati nuraninya? Di mana rasa peri kemanusiaannya? Terhadap korban 5 nyawa yang hilang. Apa bedanya dengan Ririn mereka ini? Itu Pak. Hanya karena celah formil katanya. Mencari celah formil karena ahlinya, CCTV-nya lah, inilah apa. Iya, kucing lah gitu kan. Sampai dibahas berkasnya fotokopi kan sudah dihadirkan yang asli kemarin kan. Nih, orang bodoh ya. Orang bodoh juga tahu bahwa berkas yang dikasih ke majelis itu ya fotokopi. Orang goblok kalau yang ngasih yang aslinya, Bang. Pengacara yang goblok yang akan menyerahkan aslinya atau JPU. Karena hakim itu cukup fotokopian yang dilebih sudah cukup. Asli itu untuk pembanding. Tapi kemarin kan sempat waktu itu memang sehari sebelumnya kan itu udah sehari kan. Itu kata JPU dibacakan aja dulu. Karena baru akan datang hari ini kan waktu itu kan. Maka dibacakanlah fotokopiannya. Tapi kata majelis besok sebelum replik ya, sebelum replik nanti diperlihatkan aslinya. Sudah diperlihatkan besoknya itu kan, sudah pas agenda replik. Jadi itu bukan suatu kebenaran. Mereka tuh hanya mencari pembenaran, hanya mencari celah formil gitu kan. Yang katanya ahli harus datang lah, yang katanya cacat formil lah. Gitu kan. Itu orang yang picik, karena peradilan pidana itu yang dicari itu kebenaran material.
Beda dengan peradilan perdata. Iya, ada apa ya? Kalau di peradilan perdata itu yang siapa yang bisa membuktikan formal, makanya bukti utamanya surat kalau di perdata itu. Iya. Walaupun hakim yakin, maka tetap akan dimenangkan yang punya bukti otentik, cara formalnya terpenuhi. Kalau di sini yang dicari kebenaran materi, makanya berlaku juga tidak berlaku ultra petita ya, seperti di perdata itu tidak boleh melampaui apa yang dituntut oleh penggugat. Kalau di sini hakim boleh, karena mempunyai kebebasan, kewenangan yang luas, hakim nih, dia boleh memvonis lebih dari apa yang sudah dituntut oleh JPU. Tapi kan pertimbangannya juga harus logis. Nah, pertimbangan-pertimbangan vonis ini kan ketika orang yang diragukan ya keyakinannya. Nah, kalau misalnya ragu dalam kasus Prio ya, Prio ya, apa namanya, suatu apabila hakim tidak yakin, bukan harusnya dia akan memvonis lebih ringan, harus menguntungkan terdakwa, gitu kan? Indubio pro reo. Nah, ini kan hakim seperti yakin banget gitu kan dalam kasus Prio, bahkan memvonis ultra petita, melampaui apa yang di pertimbangannya. Ini kan ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Saya senang ya, saya senang ketika ini keadilan untuk korban ini hadir gitu kan. Tapi ini juga ada hak-haknya terdakwa. Mereka juga punya hak loh. Karena ketika si Prio ini tidak jujur, tidak akan terungkap dari persidangan ini. Akan menjadi fakta yang kabur. Jadi kenapa tidak ada penghargaan sama sekali dengan kejujuran Prio? Bahkan tidak dianggap. Bukan masalah pertimbangan hakim yang kejahatannya atau dominasinya gitu kan, dianggapnya perannya kan dominan ini kan. Kontribusinya dianggap besar gitu kan. Prio ini dalam melakukan pembunuhan berencana ini kan. Bersama-sama dalam pertimbangannya ini, dan hakim dengan begitu yakinnya sehingga melakukan ultra petita, melampaui apa yang tapi pertimbangannya ini juga ada yang janggal juga gitu kan. Banyak pertimbangan janggal, seperti katanya tidak sesuai antara keterangan Prio dengan saksi verbalisan. Justru sangat sesuai sekali di sini, sehingga bisa mengungkap fakta yang sebenarnya tuh akibat dari ini kan ada bahan baru. Kalau di dakwaan memang tidak ada bahan baru yang baru ditemukan di tengah persidangan saat Prio memberikan kesaksian bahwa ada 2 TKP. Gitu bang. Bang, tapi kalau menurutku sih ini malah menjadi apa ya, celah yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pengacara terdakwa semua. Betul. Prio maupun Ring. Betul. Sebenarnya bang, dengan adanya pergantian hakim, kalau menurutku sendiri ya, dengan adanya pergantian hakim ini menjadikan celah untuk nanti cacat hukum dan akan bisa menjadikan dua-duanya ini bebas. Bukan cuma Prio malah bang. Kalau menurutku ya, karena ketika nanti dilaporkan ke KY, dilaporkan ke sampai Mahkamah Agung, sampai mungkin dilaporkan yang pihak-pihak yang terkait nih ya, sampai di ACC bang. Apa enggak ini nanti keadilan buat korban dan para keluarga korban, apa enggak malah menjadi menangis nanti bang? Ketika nanti benar-benar dalam bukunya ya Harahap itu mengenai musyawarah hakim ya, mengenai musyawarah hakim, mengenai azas imediasi tadi. Azas imediasi itu azas hakim harus melihat langsung persidangan. Itu menurut Yahya Harahap, apabila ini azas ini dilanggar bisa ada mengakibatkan batal demi hukum. Bisa nol ini. Kalau menurut abang nih, ini bongkar nih majelis hakim nih. Kalau misalnya akan resiko ditanggung sendiri nih. iya, Dengan segala konsekuensinya akibat mungkin dianggapnya sepele. Saya juga, apakah ini kesengajaan ya? Atau ada tekanan dari atas? Ini juga, ayo mangga semua internet netizen kumpul di sini. Maksudnya ayo sumbangsi pemikirannya, analisisnya di sini. Ada apa di balik pendelegasian salah satu anggota majelis untuk pelatihan? Tapi kalau menurutku sendiri sih bang, kalau menurutku sendiri sih ini memang kayak seolah-olah kasus ini tuh kayak dianggap sepele. Menurutku ya, kenapa aku bisa bilang dianggap kasus sepele? Kenapa di detik-detik terakhir itu bisa diganti? Sedangkan ini kalau menurutku sudah
kasus yang benar-benar membuat kegaduhan di publik itu pasti. Dari kemarin kan banyak nih netizen pro dan kontra. Tapi Betul. kenapa kayak seolah-olah kayak dianggap kasus yang biasa gitu? Ya ini makanya majelis ini masih ngomong masih dimusyawarahkan. Bukannya ini menjadikan celah, saya bilang tadi, bagi mafia-mafia hukum tadi. Ini suatu cipta kondisi kalau keyakinan saya. Suatu cipta kondisi sejak hari Senin itu. Ada manuver-manuver apa ini dibalik semua ini? Ketika majelis, salah satu anggota majelis tiba-tiba hanya karena urusan sepele dibandingkan dengan nasib 5 nyawa yang melayang gitu bang. Kira-kira sadar nggak sih netizen maupun keluarga korban atau pengacara dari korban, kira-kira sadar nggak maksudnya dengan pergantian ini? Ya mungkin awalnya mereka mungkin nggak sadar dengan divonis 20 tahun Rio, ini dapat rasa keadilan yang lebih ya dibandingkan tuntutan dengan seumur hidup ya kan, dari 20 tahun gitu kan. Nah ini seakan-akan akan mengelabui kita bahwa hakim nanti hari Rabu akan memvonis mati gitu kan. Rio saja yang ikut membantu, dominasinya sebenarnya bukan ikut membantu ya, karena dakwaan primer, ini pasal kumulatif ini kan, ada pasal 459 dengan undang-undang perlindungan anak kan. Ini terbukti secara sah dan meyakinkan dua-duanya ini terbukti melanggar pasal, melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan di pasal itu, didakwakan itu. Pasal 459 tentang pembunuhan berencana itu terbukti katanya dua-duanya. Nah seakan-akan ini membuat kita tidak berpikir nanti loh. Wajiblah kita berpikir yang curiga gitu kan. Karena takutnya pelaku yang sadis ini takutnya dibebaskan, apalagi didukung dengan antek-anteknya ya, para buzzer-buzzer yang diduga dibayar katanya sih, yang melakukan pembelaan di luar peradilan ya. Ada LBH bayaran juga yang diduga, yang melakukan analisis menganggap bukti-bukti jaksa itu sampah. Nah ini kan adanya apa ya, kecurigaan ini semakin menguat, Semakin mengkerucut lah ya. semakin menguat adanya kecurigaan ini ketika ada pembagian tim di sini. Ada tim lobby yang di Jakarta, yang lobby-lobby ke Mahkamah Agung. Ini informasi ya, informasi. Mudah-mudahan ini tidak benar. Kalaupun benar, mudah-mudahan majelis hakim yang menangani perkara ini tidak goyah imannya gitu kan. Atau jangan karena takut karirnya terhambat, karena ada tekanan dari pimpinan gitu kan, atau dari atas. Karena hakim ini kan punya independensi, seorang wakil dari Tuhan. Masa tunduk terhadap pimpinan? Ini kan salah, menyalahi juga nih. Pimpinannya juga nih koplak juga nih. Kalau misalnya ia melakukan pemesanan-pemesanan, yang namanya juga mafia ya. Jadi ada yang berperan sebagai pelobi, ada yang berperan ikut melakukan ya penetrasi ke Mahkamah Agung, ada yang melakukan melalui media sosial, termasuk pembunuhan karakter ke orang-orang yang kritis seperti kita. Buzzer pasti akan menyerang, apalagi menjelang putusan, mereka pasti akan masif menyerang kita. Tujuannya apa? Agar omongan kita ini nggak dipercaya oleh publik. Padahal salah saya apa? Hanya mengingatkan. Ayo berpikir gitu kan. Adanya kejanggalan-kejanggalan ini kita antisipasi. Kira-kira tujuan abang itu apa sih kok sampai kritisi seperti ini? Apakah abang ada yang nyuruh juga? Kalau saya demi Allah, saya dari awal murni kesadaran saya tergugah karena ini korban 5 nyawa. Ini very kejahatan yang luar biasa. Makanya dari awal sebenarnya saya udah tahu ada skenario seperti ini. Saya mulai masuk itu ketika ada skenario, ada drama-drama itu tadi. Drama yang entah sutradaranya siapa, apa 1 orang atau 2 orang ini kan. Dracin ya. Iya. Dari situlah ini, ini bahaya ini. Bahaya. Di situ awalnya saya. Sama bang, sebenarnya kalau ngomongin aku tergerak hatiku, bodo amat aku mau dituduh seperti apapun, kalau bisa membuktikan bahwa aku ada yang nyuruh, saya siap kok untuk diproses. Tapi saya dari hati nurani saya datang jauh-jauh dari Bogor hanya untuk benar-benar bisa
mendapatkan fakta yang ada di lapangan dan fakta yang ada di persidangan. Tapi Allahu alam Bang, silakan teman-teman bisa menilai sebagaimana untuk perjalanan saya ya. Cuma itu aku serahkan kembali. Yang penting tugas kita, apa yang kita ketahui kita sampaikan. Ya mudah-mudahan Mungkin masyarakat ini nih Bang, masyarakat ini kan teracuni. Karena awalnya PH dari terdakwa Ririn ini kan dari podcast ke podcast nasional, Densu, dengan pola-polanya sebenarnya kebaca. Polanya ini ingin menciptakan kasus Vina jilid 2, kasus Peggy Setiawan jilid 2. Kalau kita lihat framing-framingnya awal bagaimana si Peggy, itu yang ditiru gitu kan. Kalau Peggy kan mungkin alami, bagaimana Peggy ingin menyuarakan cerita hatinya bahwa saya bukan pembunuh, Peggy Peron seperti yang dituduhkan ke media gitu kan, ekspresinya yang benar-benar murni gitu kan, pure. Nah di sini di kasus Rio dan Ririn ini, di kasus Pak Oman ini sengaja diciptakan seperti itu. Bang, aku mau tanya nih sebenarnya, abang juga ngawal kasus Vina, tahu nggak? Sebenarnya Bang Ladusing, Kita tidak. saya itu dekat sama Bu Titin. Bahkan satu kantor dulu waktu di grup Pikiran Rakyat sama saya. Suami juga pimpinan saya, menjadi pemretnya. Dan ketika kasus Vina kemarin viral, saya juga sebenarnya diajak sama Bu Titin. Bahkan saya sempat ditelepon sama Bu Titin, Mas Ibnu, tolong tuh ada Farhat Abbas sama siapa yang ahli psikologi forensik itu, ada di rumah saya. Saya masih di luar, tolong temui Mas Ibnu. Mohon maaf, saya lagi ada mediasi sama pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Nanti paling 2 jam lagi lah saya kesana. Begitu saya ke rumah Bu Titin, saya ketemu sama Farhat Abbas juga, sama Bu Titin, sudah tanda tangan. Farhat Abbas ini katanya udah kebelet pipis mau action di media di Jakarta. Nah modal surat kuasa itu akhirnya dijadikan untuk popularitas, dan saya tidak gila popularitas. Dan saya udah nggak apa-apa, saya mah nggak dukung dari belakang aja gitu. Dan begitupun kasus Peggy Setiawan juga itu kan sebenarnya sih ditangani sama teman saya ya. Pengacara yang nanganin, yang ibunya Peggy itu kan pembantu di rekan saya itu, asisten rumah tangga itu. Sebenarnya yang nanganin kasus Peggy itu siapa sih? Yang bersidang itu siapa sih? Itu ada rekan saya. Rekan saya kemudian Tony datang ke sana, minta gabung lah gitu. Oh, Kasus Bu Titin juga waktu itu sempat minta juga untuk menangani kasus, sempat ditangani oleh semua oleh Bu Titin semua kan, kasus PK-nya dulu kan. Nah, Tony juga pernah datang ke Bu Titin. tapi yang selalu tampil di media Bung Tony kayaknya, malah cuma Bung Tony bersidang nggak sih pas waktu kayak gitu? Kalau saya tanya ke temen yang mengikuti persidangan sih nggak masuk dalam kuasa di persidangan itu, nggak masuk gitu. Tapi mungkin bagian humasnya atau bagian Ya yang jelas sih kasus pemberitaan Peggy itu berbeda. Karena kalau kasus Peggy itu kan kasusnya memang ada unprosedural yang dilanggar oleh polisian. Karena Peggy Setiawan diperiksa tanpa melalui pemeriksaan sebagai saksi dulu. Langsung ditangkap jadi tersangka. Itu jelas kata Mahkamah Konstitusi itu melanggar. Putusan MK nomor 14 tahun 21 jelas dilanggar di situ. Kalau di sini kasusnya beda. Di sini scientific crime investigation sudah dijalankan oleh penyidik. Kalau kasus Vina itu justru tidak dipakai, makanya waktu itu Wakapolri kalau nggak salah wanti-wanti agar ke depan scientific crime investigation ini dijalankan. Karena penyidikan itu harus terang seperti cahaya. Ini sudah terang seperti cahaya, masih mau dilawan. Jadi kalau misalnya ada pihak dari terdakwa melobi ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agungnya mau saja melayani, konyol. ini sangat keterlaluan. Mereka udah gaji gede, imunerasi apa sih ya kalau gaji ini tuh? Imunerasi ya. Mereka mendapatkan imunerasi yang gede, bisa sampai belasan juta lah di luar gajinya. Tujuannya apa? Biar nggak disuap. Bahkan kemarin kenaikan gaji kan ada kan kemarin dari hakim, Dari hakim gajinya udah tinggi. Tunjangan, imunerasi juga. Itu imunerasinya hakim bisa puluhan juta itu. Tujuannya apa? Biar nggak bisa disuap. Kalau misalnya hakim demi karir misalnya, karena diancam oleh pimpinan, atau karena ada sogokan gitu kan, ini sangat disayangkan. Karena kasus
Di mana empati mereka gitu kan? Di mana keadilan untuk 5 nyawa yang melayang? Gitu Bang. Jadi harus dibuka semuanya Bang di sini Bang. Kejanggalan-kejanggalan ini. Saya kemarin ditantang debat sama LBH Suara Indramayu lah apalah. Saya males karena ini orang-orang yang diduga terafiliasi dengan terdakwa juga yang tujuannya mencari celah formil untuk membebaskan Ririn. Makanya tadi kan saya tahu nih Bang Ladusing nanya ada skenario-skenario tadi kan. Nanti hari Rabu ini kan. Apakah nanti akan lebih tinggi dari hukuman Rio? Apakah sama? Apakah hukuman huruf atau angka kan? Justru malah ditunda lagi. Ya kita nggak tahu juga ya kan. Iya. Dugaan-dugaan. Ya, itu kan banyak banyak skenario kan, skenario untuk dibantarkan bisa. Bebas demi hukum ketika ditunda lagi dengan tanpa alasan yang jelas. Itu kan bisa terjadi kan. Semua itu bisa terjadi. Kita juga nggak tahu gitu ya. Gitu Bang. Sungguh aneh ya teman-teman. Memang sangat miris sih sebenarnya kalau aku ngomongin itu. Aku teringat Bang, sebenarnya itu aku teringat ketika ada peradilan yang seperti ini, di mana orang kecil yang meminta keadilan malah seolah-olah kita itu dipermainkan hanya karena sebuah jabatan. Nah, kira-kira nih Bang, di kasus ini kan kita berpikir secara logika dan fakta yang ada lah. Pakai logika sederhana aja. Nggak usah pisau analisis yang tajam yang ujung-ujungnya sampah. Enggak Bang, gini Bang, maksudku gini, di kasus ini kalau ngomongin kita nih, ini teruntuk teman-teman juga ya semua yang katanya netral, yang katanya membela hak-hak para korban dan keluarga korban. Tapi kenyataannya yang saya lihat mereka itu tidak benar-benar kayak seolah-olah pengen ada pengkaburan fakta ya kan, bahkan kayak seolah suruh mencari orang yang tidak ada, yang seharusnya tidak dicari, yang tidak ada yang terlibat di kasus ini. Terus kalau ngomongin yang diuntungkan, ini sekali lagi Bang, kalau ngomongin orang yang diuntungkan dari pengacara terdakwa masing-masing, kalau membela dalam arti membela hak hukumnya, mereka kan secara tidak langsung kan tidak dibayar nih dua-duanya. Nggak ada yang dibayar ya kan, pro bono istilahnya kan ya. Terus mereka kan juga nggak ada kepentingan, dalam arti kepentingan untuk mencari uang di dalam kasus ini lah ya. Cuma tentunya pasti akan mempertaruhkan nama baiknya, ya kan? Apa yang dibela, apa yang disampaikan itu sangat berpengaruh terhadap publik. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih, ada nggak dugaan-dugaan atau menurut pandangan Abang ini siapa yang diuntungkan di kasus pembunuhan Pauman? Kita harus melihat secara komprehensif ya Bang ya. Yeah. Dalam arti memang kepentingannya pengacara ini kan membela hak terdakwa. Yeah. Kadang ditunjuk oleh hakim, kadang ditunjuk oleh polisi, oleh jaksa apabila terdakwa tidak mempunyai kemampuan finansial ya. Maka otomatis negara karena ancamannya di atas 5 tahun harus menyediakan pengacara. Apa harus selanjutnya dari LBH ini kan atau Pak Tony gitu kan, otomatis mendampingi mereka dengan jalur pro bono, tidak dalam tanda kutip bukan nyari profit ya, bukan profit oriented, tapi pure murni membantu karena alasan terdakwa harus didampingi oleh advokat, dan advokat juga dalam pelaksanaannya harusnya melakukan pembelaan itu di dalam persidangan, mencari kebenaran di dalam persidangan, gali kebenaran materi di situ, bukan mencari pembenaran, bukan malah mencari kebenaran di luar, bukan menggunakan buzzer, menggunakan pasukan cyber army-nya gitu kan untuk melakukan pembenaran. Memang manusia itu pada hakikatnya cinta kebenaran, minimal kebenaran, tapi ya jangan kayak gitu juga lah, hanya karena popularitas misalnya, hanya karena ego sektoral kemudian mengorbankan klien, karena yang dicari adalah kebenaran di luar. Dan klien misalnya ada disuruh agar konsisten dengan kebohongannya gitu misalnya, misal
atau melakukan pembelaan yang nggak jelas gitu kan. Harusnya kan total. Ketika kita menangani perkara ya kita harus total. Nggak tahu juga siapakah ini, ada pembagian peran juga kita nggak tahu. Karena sampai detik akhir tidak ada pencabutan kuasa terhadap Pak Tony atau Pak Tony mengundurkan diri. Di situ tidak ada. Nah, dari segi popularitas, niat mens rea untuk menjadi untuk populer atau apa itu kan perlu dibuktikan juga. Artinya sebenarnya sih tujuan utamanya yang membela hak-haknya terdakwa saja udah cukup. Nggak usah mencari kebenaran atau pembenaran atau cari kebenaran di luar, dibantu dengan buzzer-buzzer, menciptakan atau menggiring opini gitu kan. Masalahnya bukan apa-apa, ini korban 5 nyawa yang melayang. Masa sih harus tega gitu kan, mencari celah-celah formil untuk membebaskan, melepaskan psikopat. Gitu kan. Aneh sih Bang. Aku kadang Jadi harus dikawal juga ini sama netizen. Semua tanggal 8 nanti harus pantau, bila perlu Mahkamah Agung judicial review, komisi yudisial turun tanggal 8 untuk mengawasi. Dan dengan adanya pergantian hakim ini sekarang menjadi celah yang nyata bagi advokat. Ada celah yang akhirnya akan berdampak atau berimbas pada nasib keadilan 5 korban. Jadi suara kita ini ya, oleh tim-tim cyber army, buzzer-buzzer atau tangan-tangan yang tak terlihat di luar, yang pakai kedok menyon gitu kan, yang beraninya nggak pakai profil menyerang dengan profil kedok lah, artinya dengan topeng gitu kan. Itu jangan salah ya, mereka akan menghabisi kita, apalagi jelang putusan. Pasti akun saya ya, baik di Facebook, di TikTok, pasti akan diserang oleh buzzer-buzzer ini, pemujanya psikopat ini. Apa bedanya dengan para psikopat ini? Mana empati mereka? Hanya kalau dibayar 100.000, mengorbankan nuraninya itu di mana? Itu ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Tujuan apa? Tujuan mereka agar omongan kita ini dianggap sampah. Kata-kata ini dianggap sampah. Padahal tujuan saya adalah untuk keadilan 5 nyawa yang melayang. Ya, kalau omongin diuntungkan, apa yang diuntungkan apa? Ya. Iya, saya nggak mau peradilan kita dicidrai, dikotori oleh oknum-oknum, apalagi oleh oknum penegak hukum, oleh oknum hakim, gitu kan? Saya nggak mau, nggak rela saya. Makanya saya meminta kesadaran masyarakat juga, jangan percaya dengan berita-berita hoax yang sekarang banyak beredar. Saring dulu sebelum sharing, logikanya dipakai gitu kan. Oke abangku, perbicaraan ini mungkin siap. udah lebih dari 1 jam ya. Sebenarnya kalau ngomongin pengen ngobrol itu aku sebenarnya doyan untuk berdiskusi sebenarnya. Siap. Mungkin besok bisa kita lanjut untuk perbincangan diskusi santai malam ini. Terima kasih ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Ibnu tadi ada manfaatnya buat kita semua. Tujuan kita bukan untuk mengejar seseorang, kita hanya berdiskusi, siapa tahu ada manfaatnya buat saya. Tentunya saya juga lagi belajar menjadi manusia yang bisa bermanfaat buat sesama. Intinya seperti itu, tidak ada tujuan lain, hanya kita harus ketika ngawal kasus yang ada di Pauman seperti ini, sebisa mungkin jangan sampai kita adu otot atau adu pikiran yang mengakibatkan nantinya malah cedera otot ya. Untuk teman-teman tetap simak kawal kasus yang ada di Pauman Indramayu, hilangnya 5 nyawa 1 keluarga. Tanggal 8 nanti akan ada sidang putusan untuk Ririn. Mari kita kawal rame-rame. Jangan sampai peradilan ini menjadi sesat, dan jangan sampai celah-celah nanti jangan sampai hakim masuk angin. Jangan sampai hakim masuk angin. Jangan sampai mafia hukum tepuk tangan. Jangan sampai mafia nanti tepuk tangan karena ada peradilan sesat. Jangan sampai terdakwa ini lolos
Terima kasih untuk teman-teman. Simak perjalanan Ladusing Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.